Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Oke, sekedar informasi bahwa kelas yang Bapak ini adalah kelas persiapan untuk yang akan mengikuti Olimpiade Kimia tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang senyawa polar dan senyawa nonpolar ya. Ya. Oke, kita akan bahas tentang senyawa polar dan senyawa nonpolar. Nah, sekira ini sudah kita pelajari di kelas ya. Dan pada saat ini kita akan lebih kepada praktikum. Dan itu pun praktikum yang kita lakukan pada saat ini menggunakan laboratorium Maya ya. Kita gunakan laboratorium Maya. Di mana kalau beberapa waktu yang lalu di kelas yang biasanya kita sudah mempelajari tentang bagaimana suatu zat disebut sebagai suatu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan senyawa kovalen polar? Kapan itu terjadi? Ketika senyawanya itu bagaimana? Keelektronegatifannya berbeda atau sama? Kalau senyawa kovalen polar, oke, berbeda ya. Sementara kalau senyawa kovalen nonpolar, ketika misalnya keelektronegatifannya sama, maka itu disebut sebagai senyawa kovalen nonpolar. Nah, contohnya untuk senyawa kovalen polar adalah air, sementara untuk senyawa kovalen nonpolar adalah kovalen nonpolar misalnya adalah CH4 ya. Meskipun C dan H itu memiliki elektronegatifan, ada perbedaan elektronegatifan, tetapi karena kita lihat lagi, jadi selain dari elektronegatifan kita bisa lihat juga dari simetri atau tidak, ya kan, kesimetrian. Ketika dia simetri ya antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, maka itu termasuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar. Oke, nah untuk membedakan secara nyata ya, nah itu sebenarnya bisa kita lakukan di laboratorium, tetapi karena keterbatasan waktu, karena kita sekarang pembelajaran daring, kita menggunakan laboratorium Maya. Nah, oke. Nah, laboratorium Maya di sini Bapak menggunakan rumah belajar, di mana di dalam rumah belajar ini oke. Apakah sudah kelihatan? Oke, ini adalah laboratorium Maya yang ada di rumah belajar. Nah, rumah belajar ini bisa kalian akses ya melalui handphone atau bisa juga melalui PC dengan mengetikkan alamat URL-nya yakni belajar.kemdikbud.go.id, dan kalian akan masuk ke dalam ada beberapa banyak fitur di situ, salah satunya dengan laboratorium Maya ini. Nah, laboratorium Maya ini tampilannya seperti ini. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang kepolaran senyawa kovalen ya. Nah, kepolaran senyawa kovalen ini bisa kita uji dengan melakukan dua cara, yakni dengan uji kelarutan dengan air dan uji pembelokan senyawa ya. Uji kelarutan dengan air ini ya, kita tahu bersama bahwa air itu adalah senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen polar itu akan melarutkan juga temannya ya. Jadi yang polar, senyawa kovalen polar akan melarutkan yang senyawa kovalen polar, sementara senyawa kovalen yang non polar juga akan mudah larut di dalam senyawa kovalen non polar ya. Jadi polar melarutkan polar, non polar melarutkan non polar. Nah, kita di sini kan air nih. Jadi senyawa kovalen polar ya. Jadi di sini ada air di dalam tabung ini. Kira-kira bisa dilihat nggak tabungnya?
Oke, di situ ada air ya, ada air. Nah, di sini ada beberapa senyawa yang akan kita uji. Ada bensena, ada karbon tetraklorida, ada kloroform, ada eh, feniletena ya, ada oktana, ada toluena, ada air, ada hidrogen peroksida atau H2O2 ya. Kemudian ada etanol, ada aseton, ada urea dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita uji ya. Pertama kita lakukan uji kelarutan dengan air. Nah, jadi kita akan uji pada saat ini tadi Bapak katakan yang polar akan melarutkan yang polar. Nah, bisa kalian catat ya. Mungkin silakan dicatat dia ada di catatannya ya. Hasil yang akan Bapak praktekkan sekarang ya. Kita mulai dari bensena ya. Kita mulai dari bensena ya. Bapak akan larutkan ke dalam air ini. Bisa kalian lihat. Dilarutkan. Ya. Kemudian kita akan aduk. Oke, dilakukan pengadukan. Apa yang kalian lihat? Apakah dia larut atau tidak? Apakah tercampur antara air dan bensena yang berwarna kekuningan ini? Apakah terlarut? Oke, tidak terlarut. Nah, jika tidak terlarut, apakah senyawa bensena ini merupakan senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non polar? Oke, tadi Bapak katakan bahwa air ini adalah senyawa kovalen polar. Ya. Dan polar itu akan melarutkan yang polar. Ketika kita uji bensena di sini, bensenanya itu tidak larut. Apakah bensena ini termasuk dalam senyawa kovalen polar atau senyawa non polar? Oke, jadi termasuk ke dalam senyawa kovalen non polar. Nah, selanjutnya kita coba dengan kita gunakan asam asetat ya. Asam asetat. Apakah terlihat? Oke, Bapak akan teteskan larutan asam asetat ke dalam air ini. Kemudian Bapak akan aduk. Oke, kita aduk lagi. Kita akan aduk lagi. Nah, kita sudah aduk. Apakah asam asetat ini larut dalam air? Oke, larut. Jika asam asetat larut dalam air, apakah asam asetat termasuk senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non polar? Oke, jadi asam asetat termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Oke, baik. Nah, kita lakukan pengujian berikutnya ya. Nanti kalian nanti Bapak kirimkan linknya ini dan nanti bisa kalian gunakan untuk menguji larutan yang lainnya. Nah, Bapak praktekkan lagi uji yang kedua, yakni uji pembelokan senyawa dengan menggunakan medan magnet ya. Nah, di sini sudah ada penggaris yang sudah diberikan medan magnet atau ini sudah diberikan muatan ya, entah digosokkan dengan bisa menggunakan plastik, penggaris plastik yang sudah digosokkan dengan rambut ya, atau dengan menggunakan kain, atau bisa menggunakan magnet juga ya, menggunakan magnet batang. Nah, sekarang kita akan uji ya, masukkan asam asetat ya. Kita mulai dari bensena dulu ya tadi ya. Oke, bensena, kita masukkan bensena ke dalam, ini namanya buret ya. Kita masukkan ke dalam buret, kemudian kita akan buka kerannya. Setelah kita buka kerannya, oke. Sebelumnya Bapak mau jelaskan dulu ya. Di sini untuk senyawa kovalen polar ya, senyawa kovalen polar ketika didekatkan dengan penggaris, dia akan terjadi pembelokan. Ya, dia akan terjadi pembelokan. Sementara kalau senyawa kovalen non polar maka tidak akan terjadi pembelokan. Ya, nah kita contohkan misalnya untuk bensena terlebih dahulu.
Oke, sekali lagi yang terjadi, perhatikan aliran airnya. Jika terjadi pembelokan, maka itu adalah senyawa kovalen polar, dan jika tidak terjadi pembelokan, maka itu adalah senyawa kovalen non-polar. Oke, kita uji ya, mulai dari bensena kita uji. Nah, kita dekatkan dengan penggaris. Nah, apakah penggaris ini, apakah terjadi pembelokan dari aliran bensena ini? Oke, tidak terjadi pembelokan. Jika demikian, bensena ini termasuk ke dalam senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non-polar. Oke, senyawa kovalen non-polar. Oke, kita contohkan lagi yang lainnya. Kita ambil lagi misalnya air. Air, Bapak masukkan ke dalam buret dan Bapak buka kerannya. Kemudian dekatkan dengan penggaris. Apa yang terjadi? Apakah terjadi pembelokan? Oke, jadi terjadi pembelokan senyawa. Jadi jika demikian terjadi pembelokan senyawa, maka air ini termasuk senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non-polar. Oke, senyawa kovalen polar. Oke, itu dia dua cara menguji suatu senyawa kovalen apakah termasuk ke dalam senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non-polar. Nah, itu tadi ya caranya dengan menggunakan medan magnet dan juga bisa dengan menggunakan cara melarutkan dalam air ya. Jika dia larut dalam senyawa kovalen polar, maka dia adalah pasti polar, dan jika dia tidak larut berarti senyawa kovalen polar. Nah, berikutnya di sini ini ada LKPD ya. LKPD dengan menggunakan Jamboard ya. Nanti Bapak kirimkan linknya ke kalian. Nanti kalian akan kerjakan ya. Kalian kerjakan LKPD ini ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2, Bapak ulang. Nomor 1 ini dikerjakan oleh Ciu, nomor 2 dikerjakan oleh Okwan, nomor 3 dikerjakan oleh Natasia, nomor 4 dikerjakan oleh Rosa, dan nomor 5 dikerjakan oleh Asra. Berikutnya lagi, nomor 1 dikerjakan oleh Ciu, nomor 2 dikerjakan oleh Okwan, nomor 1 di bawahnya kan, nomor 2 lagi dikerjakan oleh Natasia, nomor 3 dikerjakan oleh Rosa, nomor 4 dikerjakan oleh Okwan. Kembali lagi nomor 5 oleh Ciu dan nomor 6 oleh Okwan. Ya, nanti Bapak akan lihat hasilnya. Nah, untuk penggunaan Jamboard ini nanti akan Bapak kasih linknya ke kalian. Nanti kalian bisa menginstal ya di Play Store juga untuk Jamboardnya untuk memudahkan ya, atau bisa juga menggunakan PC ya, menggunakan PC. Ini langsung dituliskan, jadi menggunakan yang ini ya, bisa langsung menggunakan yang bagian yang ini untuk menuliskan di dalamnya apa yang mau kalian tuliskan. Misalnya bensena tadi ya, kita kasihkan contoh, bensena ditarik oleh medan magnet atau tidak. Bensena tadi tidak ditarik ya oleh medan magnet ya, jadi tidak, tulis saya di situ tidak ya. Berikutnya lagi senyawa kovalen, apakah dia termasuk senyawa kovalen polar atau tidak? Nah, kita masukkan lagi dengan menggunakan yang itu ya, yang bagian yang ini. Ya, ini namanya icon text box ya. Icon text box. Nah, ini senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar atau non polar ini bensena? Oke, non polar ya. Dan seterusnya itu dia contoh ya. Bisa kalian ganti warna tulisannya ya, itu terserah kalian ya, mau buat semenarik mungkin terserah kalian. Nah, ini dibebaskan ya kepada kalian dalam menuliskan akan jawaban kalian di dalam Jamboard ini. Nanti linknya akan Bapak kasihkan ya di grup kita, di grup WhatsApp, dan nanti kalian kerjakan. Oke, untuk hari ini ya, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya.
Nah, sebelum kita tutup, ingat kembali ya, tugasnya nanti akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp ya, link Jamboardnya. Nanti kalian kerjakan seperti yang Bapak sudah contohkan. Jika ada kesulitan, nanti silakan menghubungi Bapak secara pribadi atau bisa juga melalui grup WhatsApp. Berikutnya adalah kita tarik kesimpulan dulu dari pelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kan ada dua tadi tuh cara menguji suatu larutan, suatu senyawa apakah termasuk ke dalam senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non polar. Nah, melalui cara yang pertama dengan menggunakan medan magnet. Jika dia tertarik oleh medan magnet, maka termasuk apa? Senyawa kovalen polar atau non polar? Kalau dia ditarik sama medan magnet. Ya, Natasha, silakan. Oke, senyawa kovalen polar. Dan sebaliknya ya, jika tidak ditarik berarti senyawa kovalen non polar. Oke, berikutnya untuk okuan ya. Misalnya untuk senyawa percobaan yang kedua tadi adalah dengan menggunakan uji kelarutan dalam air. Air itu termasuk, tadi kan Bapak sudah katakan, air itu termasuk senyawa kovalen polar atau senyawa kovalen non polar? Oke, senyawa kovalen polar. Berarti misalnya jika asam asetat dilarutkan dalam air, dan asam asetatnya larut dalam air, berarti asam asetatnya ini termasuk ke senyawa kovalen polar atau non polar, Rosa? Oke, termasuk polar ya. Nah, dan demikian juga sebaliknya, ya kan? Demikian juga sebaliknya. Oke ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat sore. Oke.